Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai anak-anak, apa kabar nih anak-anak semuanya? Lause Cindy apa kabar? Lause baik dong. Lause Vanessa apa kabarnya? Baik juga dong Lause. Wah, hari ini seneng banget bisa ketemu anak-anak lagi. Kita udah lama ya, Lause ya. Gak ketemu anak-anak ya. Apalagi sejak Covid ini kita udah gak pernah ketemu anak-anak nih Lause. Pasti pada kangen. Anak-anak kangen gak nih sama Lause? Pastinya kangen ya Lause kangen ya. Oke, kita hari ini mau mulai ibadah kita Lause. Kita mau ajak anak-anak nih memujikan lagu Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Yesus, Selamat Pagi Roh Kudus. Kita pujikan lagu ini sama-sama ya anak-anak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Kita mau pujikan lagu ini dari awal ya. Kita mau katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku. Oke, kita mau minta Lause Cindy untuk membuka kita dalam doa ya anak-anak. Ya, anak-anak tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Karena Tuhan telah memberikan berkat kepada kami setiap hari. Tuhan, sekarang kami mau datang untuk memuji Tuhan. Kiranya Tuhan tolong agar kami mempunyai hati yang sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Lause Cindy. Sama-sama Lause. Wah Lause, walaupun nih Covid udah berubah-berubah ya Lause, kasih Yesus tuh gak pernah berubah loh buat kita. Iya benar. Kasih Yesus itu selalu ada di dalam kita. Betul Lause. Nah sekarang kita mau ajak anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan kasih Yesus tak berubah sambil ikutin gerakan kita ya Lause. Iya benar. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri anak-anak ya. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Sekalipun bumi bergoyang, langit bergoncang, semua berubah. Namun kasih setiamu tetap ada di dalam.
kita mau tetap lanjutin puji-pujian kita nih Lause. Kira-kira anak-anak masih semangat nggak ya Lause ya? Harusnya sih masih semangat Masih ya Lause. Coba Lause mau lihat nih anak-anak nih. Wah, Ya. masih pada semangat Lause. Iya, kita mau tetap bangkit berdiri. Kita mau pujikan lagu Kukan Menari Lause. Wah, lagunya apa Seru tuh, banget ya Lause. Iya. Nih kita mau ajak anak-anak nari bareng kita ya Lause. Tetap Anak-anak bangkit pasti berdiri. belum capek ya? Iya, ayo kita bangkit berdiri. Kita mau pujikan Bila Roh Allah ada di dalamku. Kita mau katakan bila roh Allah ada. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada. Kita mau nyanyikan pujian ini sama-sama lagi ya Lause dari awal. Iya. Anak-anak ikutin gerakan Lause ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ya Lause, kita mau tetap terus memuji Tuhan Lause. Bernari juga buat Tuhan ya Lause. Iya. Nah sekarang saatnya kita memberikan apa nih Lause? Berikan apa ya Lause ya? Kita mau memberikan persembahan. Betul. Nah, anak-anak boleh minta tolong orang tuanya di rumah Mama atau bapaknya. Iya, atau koko cicinya juga boleh untuk Iya, scan QR yang ada di atas sini. Kita mau sambil membawakan pujian Burung Pipit Tidak Menanam. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga batu tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih siapa? Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Kita mau pujikan pujian ini dari awal lagi sambil anak-anak memberikan persembahannya ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga baku, bunga baku tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih siapa? Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti apa? Pasti Tuhan berkati. Pasti apa? Pasti Tuhan berkati. Wah, mengucap syukur kalau Tuhan terus berkati kita. Nggak lewat materi aja ya Lause, Benar. tapi lewat kesehatan, lewat teknologi yang ada sehingga Lewat anak-anak kasih sayang mama papa. betul. Nah, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami sudah boleh menaikkan puji-pujian,
sekarang kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Engkau yang menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, udah kita puji-pujian, udah memberikan persembahan. Sekarang saatnya kita dengerin firman Tuhan, Lause. Iya. Anak-anak udah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Iya, sambil kita persiapkan hati kita, anak-anak boleh duduk. Kita siapkan hati kita sambil bawakan pujian Roh Kudus yang manis. Kita mau katakan, buka hatiku untuk firman. Hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Oke deh, sampai jumpa ya anak-anak. Kita dengerin firman Tuhan sama-sama. Halo anak-anak, wah senang sekali ya. Kita tadi udah memuji Tuhan. Lause Vanessa, Lause Cindy tadi sudah membawa kita memuji Tuhan sama-sama untuk mengagungkan Tuhan kita. Nah anak-anak, hari ini Lause senang sekali nih ya bisa berjumpa kembali dengan kalian. Anak-anak gimana kabarnya? Semoga semua sehat ya dalam lindungan Tuhan ya. Anak-anak, mari sebelum kita berdoa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita tutup mata, kita lipat tangan, kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepadamu untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan, untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan buat kami. Hari ini Tuhan, kami ingin kembali belajar firman Tuhan, dengar-dengaran akan firman-Mu. Tuhan, mari Engkau memberkati kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga boleh menuntun kehidupan kami. Dimanapun kami berada Tuhan saat ini, biar Tuhan telinga kami Tuhan boleh mendengar firman-Mu dengan baik. Hati kami ingin taat untuk melakukannya. Berkati Lause Tommy Tuhan, saat ini akan menyampaikan firman Tuhan, biar Tuhan yang mengurapi dengan kuat kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur.
Amin. Ya, anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar ya. Siapa ingatnya hakimnya siapa? Gideon. Ya, minggu lalu sebelumnya kita sudah belajar yaitu tentang Simson. Nah, sudah Simson kita belajar, Gideon kita belajar. Nah, kita lanjutkan ya tentang hakim-hakim yang dicatat di dalam Alkitab ya. Nah, anak-anak lihat nih gambar ini nih. Tahu siapa dia? Ayo, yang tahu sebutkan. Angkat tangan di rumah masing-masing. Ya, betul. Ya, next ya. Nah, anak-anak, dia adalah Kapten Marvel. Kapten Marvel itu anak-anak bisa dibilang merupakan superhero perempuan yang terkuat di cerita Marvel. Dia dengan kekuatannya anak-anak ya, dia bisa terbang tanpa bantuan alat dan punya tubuh yang kebal. Jadi luar biasa kuatnya. Bahkan Kapten Marvel ini dapat mengeluarkan ledakan energi cahaya yang sangat mematikan dari tangannya. Wih, hebat sekali anak-anak Kapten Marvel ini. Anak-anak pernah nonton belum filmnya? Loh, seudah anak-anak, ini bagus sekali. Ya, Kapten Marvel ini sosok superhero yang begitu kuat, yang begitu hebatnya. Bahkan dia dengan kemampuannya dapat terbang dengan tinggi anak-anak, dengan cepat sekali. Dan mampu bertahan di ruang angkasa. Wah, hebat sekali ya. Kapten Marvel, dia tangguh, dia kuat, dia berani. Nah anak-anak, itu di dunia film ya, bukan di dunia nyata. Di Alkitab anak-anak, di dunia nyata yang pernah dicatat di Alkitab, ada seorang wanita yang bernama Deborah. Nah, dalam Hakim-Hakim pasal 4 ya, ayat 4, lalu saya bacakan ya buat kita ya. Coba anak-anak juga buka Alkitabnya ya. Hakim-Hakim pasal 4 ayat yang keempat ya. Kitab Hakim-Hakim di mana ya? Oh, Perjanjian Lama ya. Perjanjian Lama ya. Setelah Yosua baru Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal 4 ayat yang keempat ya, dikatakan demikian. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Deborah ini anak-anak merupakan seorang hakim di bangsa Israel pada waktu itu. Yaitu hakim yang keempat. 3 hakim sebelumnya itu yaitu ada Otnil, ada Ehud, dan ada Samgar. Nah anak-anak, hakim itu apa sih? Hakim itu anak-anak adalah sebutan ya terhadap pemimpin tertinggi di bangsa Israel pada waktu itu. Karena waktu itu belum ada raja. Jadi hakim itu sebagai pemimpin tertinggi di bangsa Israel pada waktu itu. Kalau ada orang Israel punya masalah, mereka datangi kepada siapa? Kepada Deborah untuk minta diselesaikan. Selain itu anak-anak, Deborah ini juga merupakan hakim perempuan satu-satunya di Israel. Dan perempuan pada waktu itu kalau menurut budaya Yahudi itu rendah sekali derajatnya. Tetapi luar biasanya Tuhan mau memakai Deborah, seorang wanita yang sederhana ya, menjadi seorang hakim, bahkan juga menjadi seorang nabi di Israel. Wah anak-anak, ini luar biasa. Kalau hakim itu pemimpin yang tertinggi di Israel pada waktu itu. Kalau nabi itu apa anak-anak? Nabi itu adalah penyambung lidah Allah. Jadi Tuhan sampaikan kepada Deborah dan Deborah sampaikan kepada umat Israel. Ya, dia adalah orang yang dipilih secara khusus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan Allah kepada umatnya. Nah, anak-anak, pada waktu itu ya, bangsa Israel itu dijajah oleh bangsa Kanaan yang sangat kuat anak-anak. Karena apa? Karena bangsa Kanaan pada waktu itu memiliki 900 kereta besi dan 20 tahun anak-anak, 20 tahun. Bukan setahun loh ya, bukan 2 tahun, tetapi 20 tahun. Mereka dijajah oleh bangsa Kanaan. Akibatnya apa?
Mereka sangat menderita, mereka banyak mengalami kesulitan, kelaparan, kesusahan, dan sebagainya. 20 tahun bangsa Kanaan menjajah bangsa Israel. Kalau Indonesia dijajah bangsa Belanda berapa lama? 350 tahun. Lebih lama lagi ya. Ini 20 tahun. Mereka sudah sangat menderita, sudah sangat kesulitan, sudah sangat susah. Karena itu anak-anak, di dalam Hakim-Hakim pasal 4 ini, ya, orang Israel itu datang kepada Deborah. Supaya Deborah berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan membebaskan, melepaskan mereka. Lalu Deborah datang sama Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Dan dicatat dalam Hakim-Hakim pasal 4, anak-anak, luar biasa ya. Deborah ini mendapatkan pesan dari Tuhan dan ia diberitahukan bahwa bangsa Israel akan mengalahkan bangsa Kanaan. Mereka untuk berperang melawan bangsa Kanaan. Karena itu kalau kita baca ya pasal ayat 6 dan 7 dikatakan seperti ini ya. Saya bacakan ya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kadesi di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Nah, anak, Tuhan berkata kepada Deborah, memberikan perintah, maju, berperanglah melawan bangsa Kanaan, dan kalian pasti akan menang. Janji Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel ketika melawan bangsa Kanaan. Karena itu Deborah ini memanggil seorang bernama Barak, ya, pemimpin suku Israel untuk berperang melawan bangsa Kanaan. Nah, anak-anak, namun apa yang terjadi? Anak-anak, ternyata Barak itu, ya, itu takut anak-anak dan tidak berani anak-anak maju melawan bangsa Kanaan. Kenapa? Dia takut karena bangsa Kanaan itu selama ini begitu kuatnya, begitu hebatnya, mana mungkin sekarang kita bisa menang melawan mereka. Kita pasukannya sedikit ya, tidak akan menang melawan bangsa Kanaan. Nah, anak-anak, Barak itu takut anak-anak, dia takut. Padahal arti nama Barak itu lightning ya, petir ya, tapi dia takut. Kenapa takut? Karena Barak tidak percaya kepada perkataan Tuhan. Karena Barak tidak percaya kepada janji Tuhan. Sehingga dia berkata kepada Deborah gini, Deborah, kalau kamu ikut berperang, aku akan ikut. Kalau kamu gak ikut, saya juga gak ikut. Nah, anak-anak, padahal Deborah itu seorang wanita loh ya. Seorang wanita, bukan seorang pria. Wanita harusnya di mana? Di rumah ya. Dia harusnya di belakang, bukan ikut berperang. Yang berperang itu harusnya laki-laki. Nah, anak-anak, lalu Deborah ini anak-anak berkata kepada Barak, baik, aku akan ikut berperang lawan kamu, ya. Kita akan berperang, akan menyerang bangsa Kanaan. Nah, anak-anak, di sini kita melihat loh, Deborah sekalipun seorang wanita, namun dia berani maju berperang melawan bangsa Kanaan. Sekalipun dia seorang wanita, namun dia berani dan dia yakin melawan bangsa Kanaan yang begitu kuatnya, yang sudah menjajah bangsa Israel selama 20 tahun, dia yakin pasti akan menang. Anak-anak, apa yang Alkitab katakan? Alkitab katakan ketika mereka berperang melawan bangsa Kanaan, mereka berhasil mengalahkannya. Bangsa Kanaan yang kuat, yang hebat itu dikalahkan oleh bangsa Israel yang pasukannya kecil. Israel mengalami suatu kemenangan dan negara Israel aman selama 40 tahun dari ancaman musuh. Oh, anak-anak, luar biasa ya.
Deborah ini luar biasa, luar biasa. Nah, dari sini anak-anak, apa sih yang bisa kita pelajari? Yang pertama, ya, Deborah dia berani maju berperang, ya, dan berhasil mengalahkan bangsa Kanaan karena dia percaya kepada janji Tuhan. Deborah percaya bahwa kalau Tuhan sudah berjanji, pasti Tuhan akan menepatinya. Ya, inilah yang dilakukan oleh Deborah. Tuhan sudah berfirman kepada dia percaya perkataan Tuhan dan dia melakukannya. Artinya apa? Artinya bahwa Deborah itu mengandalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Sehingga dia walaupun seorang wanita, dia berani melawan musuhnya yang kuat pada waktu itu. Artinya apa? Artinya apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, sekalipun kita masih kecil nih saat ini, masih sekolah minggu ya, kita mungkin masih TK, masih kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 sampai kelas 6, kita masih kecil ya, apalagi kalau tubuh kita kecil ya. Tapi kita nggak perlu takut menjalani kehidupan ini. Misalnya kita sedang punya masalah nih, punya sakit, ya mungkin ada anak-anak yang sedang sakit, terkena COVID misalnya, kena Omikron saat ini, ya sedang isolasi di rumah, atau punya masalah tugas-tugas sekolah yang begitu susahnya, ya kita tidak perlu takut. Kenapa? Kita percaya Tuhan sudah berfirman kepada kita bahwa Allah menyertai kita. Tuhan akan menolong kita. Jadi kita punya kekuatan, ada Tuhan Yesus yang bersama dengan Lause, juga dengan anak-anak. Sehingga kita pasti mampu melewati setiap masalah yang kita hadapi. Baik sakit, baik masalah sekolah, baik masalah papa mama. Kita yakin Tuhan pasti akan tolong kita. Karena itu anak-anak, kita harus berdoa, ya, minta pertolongan Tuhan. Kalau anak-anak sedang sakit, apa yang harus dilakukan? Berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong saya, sembuhkan sakit saya. Kalau anak-anak punya masalah dalam masalah studi, ya belajar, berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong saya, berikan saya kepintaran. Nah, yang pertama, Deborah mengandalkan Tuhan. Dia percaya kepada janji Tuhan. Nah, yang kedua, sekalipun Deborah adalah seorang wanita yang dianggap lemah, namun dia tidak berkecil hati karena dia mempunyai kepercayaan yang tinggi. Kok bisa? Apa sih rahasianya, Lause? Karena Deborah itu hidupnya dekat dengan Tuhan, ya. Dan Deborah percaya bahwa hidupnya itu berharga di hadapan Tuhan. Sehingga ia tidak rendah diri dan tidak takut. Tapi dia percaya bahwa dirinya itu berharga di hadapan Tuhan. Karena itu Deborah sekalipun seorang wanita, ya, dia tidak takut kepada tantangan, kepada kesulitan yang dihadapinya. Demikian kita anak-anak, kita adalah ciptaan Tuhan. Lause dan kalian adalah ciptaan Tuhan. Sekalipun kita kecil, kita lemah, mungkin kita tidak punya apa-apa, ingat kita adalah ciptaan Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Tuhan yang ciptakan kita. Ya, jadi kita menjadi seorang pribadi anak-anak yang percaya diri, ya, yang berani menghadapi tantangan dan kesulitan yang ada. Jangan kita takut. Sekalipun tugas banyak, ya, sekalipun di keluarga mungkin papa mama sedang kesulitan dalam pekerjaan, kita ingat punya Tuhan. Tuhan sayang kepada anak-anak, juga kepada Lause. Kenapa? Sebab kita adalah ciptaan Tuhan, kita berharga di hadapan Tuhan. Buktinya apa? Buktinya Tuhan Yesus dari sorga mau datang ke dalam dunia, dia mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Supaya kita orang berdosa ini anak-anak bisa diampuni dosa kita dan kita bisa diangkat menjadi anak Tuhan. Kenapa? Karena kita berharga di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak ini yang dialami oleh Deborah. Karena itu mari kita belajar hari ini anak-anak, ya. Kita belajar dari tokoh bernama Deborah ini, yaitu dengan hidup dekat dengan Tuhan.
dengan hidup mengandalkan Tuhan, dan dengan hidup percaya kepada janji dan kuasa Tuhan. Mari anak-anak kita belajar ya, supaya firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini boleh memberkati kehidupan kita. Dan kita membawa kita semakin dekat dan percaya kepada kuasa dan kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin ya. Kita bersyukur firman Tuhan sudah memberkati Lause ya. Ya, memberkati juga anak-anak dimanapun kalian berada. Ya, mari kita belajar dan mari kita berdoa. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh Tuhan, kami adalah manusia yang lemah ya Tuhan. Kami tidak mampu menjalani kehidupan ini dengan kekuatan kami. Tugas-tugas sekolah yang begitu banyak ya Tuhan. Belum lagi Tuhan, di luar sana banyak virus ya Tuhan. Belum lagi masalah keuangan, papa mama ya Tuhan. Tuhan, tolong kami. Kami percaya dengan bersama Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan, kami pasti mampu melewati apapun yang sedang kami hadapi. Tuhan, kuatkan iman kami dan bawa kami semua Tuhan untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya kepada janji pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau selalu bersama dengan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Dengan sikap berdiri ya, kita pakai gerakan, kita memuji Tuhan, kita katakan
I wanna do right, wanna do what's right.
we have in Him. There is no greater purpose, greater call. Right here life begins. Oh, the love God has shown us, He sent His only Son. Oh, the love God has freed us. Oh, the wonder of the love of God. Hey, 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 oh, here we go now. Hey, 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 oh, here we go. His love is patient, never fails. His love is strong and kind. I could search the whole world over for a love that is forever. In His great love I'd find. Oh, the love God has shown us, He sent His only Son. Oh, the love God has freed us. Oh, the wonder of the love of God. His love is patient, never